Dengan itu Nabi SAW mengajarkan kepada kita untuk lebih memilih diam kalau tidak dapat berucap kata-kata yang baik dan indah. Sebagaimana di dalam hadis beliau bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut." Dalam riwayat yang lain, "Man somata najah." Orang yang ingin imannya kepada Allah dan hari akhir sempurna, hendaknya ia berkata dengan perkataan yang baik atau diam. Hadis yang lain mengatakan, siapa yang diam, dia akan selamat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa maulana Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Apa kabar sobat kantin? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat dan tentu saja semoga apa yang Anda harapkan, apa yang Anda cita-citakan dan inginkan, Allah segera kabulkan dengan cara yang terbaik tentunya ya. Kembali lagi bersama saya Ahmad Syauqi dalam program Kantin Habaib, kajian rutin bersama Habib. Tentu saja di channel Majelis Al-Ibadat. Nah, kalau sudah ada kantin ini berarti ada pembahasan yang seru untuk kita bahas, topik-topik yang menarik untuk kita bahas tuntas bersama narasumber terpercaya pastinya, bersama guru kita bersama, Al-Habib Hadi bin Segaf Assegaf. Sebelum kita menyapa beliau, alangkah baiknya kami ingatkan kembali untuk Anda yang belum mendukung channel Majelis Al-Ibadat dan selalu dukung channel Majelis Al-Ibadat menjadi channel favorit Anda dengan cara subscribe, like, dan komen. Dan jangan lupa share ke sosial media Anda agar manfaat dari video ini dapat diterima banyak orang. Dan tentu saja jangan lupa nyalakan notifikasi loncengnya agar semua video-video baru dari Kantin Habaib tentunya dan video-video live dari channel Majelis Ibadat bisa ternotifikasi di smartphone Anda. Langsung saja kita sapa beliau, guru kita bersama Al-Habib Hadi bin Segaf Assegaf. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya sore hari ini Ustaz? Alhamdulillah, keadaan sehat walafiat, walaupun cuaca mendung ya. Tapi syahdu enak ini, suasananya senja ini Ustaz. Tapi sumber tapi. Kita langsung masuk ke pembahasan. Jadi kita akan bahas soal gibah. Di mana gibah ini selalu kita menjadi daily activity, Ustaz. Jadi sehari-hari kita lakukan. Kalau nggak gibah, kurang mantap rasanya, Ustaz. Bismillah, alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Sayyidina wa maulana Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwata illa billah. Alhamdulillah, di sore yang penuh barakah ini kita dalam kenikmatan sehat walafiat, khususnya Islam dan iman. Mudah-mudahan kenikmatan selalu ditambahkan oleh Allah Subhanahu wa taala karena rasa syukur yang harus selalu kita lakukan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat serta salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Riba ini salah satu penyakit dari lisan. Dan lisan itu adalah salah satu 7 anggota badan yang harus benar-benar dijaga. Ada 7 anggota badan. Lisan, mata, telinga, tangan, kaki, kemaluan, dan perut. Semua 7 anggota badan ini khususnya harus kita hindarkan dari segala macam kemaksiatan. Dari segala macam keburukan yang di situ letak murkanya Allah Subhanahu wa taala. Dari 7 anggota badan ini, pintu besar keburukan, kejahatan
ada pada lisan. Ya. Kenapa? Kalau kita perhatikan, mata itu hanya untuk melihat gambar dan warna. Ya. Telinga itu hanya untuk mendengar, bukan untuk yang lain. Telinga nggak bisa melihat, Ya. mengetahui warna, tapi dia hanya bisa mendengar apapun yang didengarkan. Tangan cuma bisa dibuat menyentuh, memukul, atau mengambil. Kaki hanya dibuat untuk berjalan. Tapi lisan banyak yang bisa diambil atau dikeluarkan darinya. Sehingga Imam Al-Ghazali di dalam kitab Ihya Ulumuddin menyebutkan keburukan kejahatan lisan itu ada 20. Ada 20. Yang mana lisan ini banyak manusia khususnya menyepelekan, menganggap enteng di dalam penjagaannya, di dalam memerhatikannya. Padahal lisan ini termasuk paling besarnya alat setan di dalam merusak manusia. Dengan itu Nabi SAW mengajarkan kepada kita untuk lebih memilih diam kalau tidak dapat berucap kata-kata yang baik dan indah. Sebagaimana di dalam hadis beliau bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut." Dalam riwayat yang lain, "Man somata najah." Orang yang ingin imannya kepada Allah dan hari akhir sempurna, hendaknya ia berkata dengan perkataan yang baik atau diam. Hadis yang lain mengatakan, siapa yang diam, dia akan selamat. Dan Uqbah bin Amir pernah berkata kepada Rasulullah, bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, man najah?" Wahai Rasulullah, apa yang dapat menyelamatkan kita? Katanya Nabi, "Amsik alaika lisanak." Jagalah lisanmu. Ya. Perhatikan lisanmu. Bahkan Nabi pun pernah berkata, mengatakan apa? "Man yatman li ma baina lahyai wa ma baina rijlahi admanu lahul jannah." Katanya Rasulullah, siapa yang bisa menjaminku, ya, atau yang memberikan sesuatu untukku di antara dua rahangnya dan di antara dua pahanya, di antara dua rahang, lisan, di antara kemaluan, admanul jannah, aku jamin dia surga. Ya. Nah, ini menunjukkan bahwasannya lisan ini sedikit orang yang benar-benar menjaganya. Justru banyak dari orang itu membebaskan lisannya. Padahal di dalam pepatah Indonesia sudah sering kita dengar, mulutmu Harimaumu. harimaumu. Mulutmu itu adalah harimaumu. Lah termasuk daripada maksiatnya lisan yang harus kita hindari, yang harus kita jauhi, itu adalah al-ghibah. Kalau bahasa Indonesianya, menggunjing. Ngerasani. Ngerasani itu bahasa Jawa apa Indonesia? Jawa. Ngerasani. Ya. Atau ngomongi orang. Itu yang harus kita hindari. Nah sekarang posisinya kita perlu tahu riba itu apa. Sebelum kita melihat efeknya, dampaknya, keburukannya. Riba itu
zikru akhakal muslim bima yakrahuhu. Atau antazkuru akhaka bima yakrahu lau balaghahu fi badanihi au nasabihi au khalqihi au khuluqihi au fi'lihi au qawlihi au dini au dunia hatta thawbih wa dari wa dabati. Katanya Imam Al-Ghazali di dalam kitab Ihya, antazkuru akhaka, kamu sebut saudaramu. Nah, saudara di sini secara umum yaitu seorang muslim, seorang mukmin, orang Islam dan orang yang beriman. Kamu sebut saudaramu. Baik itu dekat ataupun jauh, kamu benar-benar mengenalnya ataupun tidak. Tapi ketika kamu sebut namanya, ya, kamu sebut orangnya, ya, sebutan kamu itu sesuatu yang tidak disenanginya. Beda kalau sesuatu yang disenangi atau terpuji, sesuatu yang terpuji, nggak masalah. Kenapa kalau nggak masalah ya? Kita menceritakan para nabi. Tentunya ketika menceritakan para nabi yang kita sebut adalah kebaikannya. Nah, kita sebut para aulia. Yang kita sebut, yang kita ingat daripada mereka adalah kesalehannya, ibadahnya, ketaatannya. Tapi kalau kita menyebutkan seseorang dari keburukannya, dari kekurangannya, walaupun kekurangan itu ada pada badannya, ada pada nasabnya, garis keturunannya, atau fisiknya, atau akhlaknya, atau perbuatannya, atau perkataannya, atau agamanya, bahkan dunia atau dunianya. Ketika kita sebut kekurangan yang ada pada orang, di dalam hal itu semuanya, itu berarti ghibah. Bahkan bukan hanya orangnya, pakaiannya. Nah, pakaiannya, kendaraannya, rumahnya. Ketika kita menyebutkan sesuatu yang tidak pantas, yang kurang baik, maka itu adalah ghibah. Nah. Lah, ghibah ini gimana? Dilarang atau diperintahkan? Sudah pasti karena itu keburukan, termasuk yang dilarang. Dalam ayat Al-Quran, Allah berfirman, wala yaghtab ba'dukum ba'dha. Jangan saling menggunjing. Jangan saling membicarakan satu sama lain di belakang. Nah. Nabi SAW bersabda di dalam hadisnya, kullul muslim alal muslim haramun damuhu wa maluhu wa irduh. Katanya Rasulullah, satu muslim kepada muslim yang lain atau seluruh umat Islam itu kita haram. Artinya apa? Dilarang. Dilarang apa? Damuhu, membunuhnya. Kecuali sebab-sebab yang ada dalam syariat. Seperti kisos dan semisalnya. Wa maluhu, haram bagi dia, bagi kita mengambil hartanya. Bighairi hak, tanpa hak. Dengan zalim, mencuri, menggosop, dan lain sebagainya. Wa irdu. Irdu ini dengan apa? Menggunjingnya. Nah, irdu ini apa? Harga dirinya, martabatnya, orangnya. Nah, dengan apa? Dengan menggunjingnya. Itu haram. Sehingga diserupakan oleh Allah dalam ayat Al-Quran seperti memakan bangkai saudaranya sendiri. Sudah bangkai saudaranya lah. Itu adalah keburukan yang sangat tercela. Dan Nabi pernah menyaksikan bagaimana Allah menyiksa mereka, orang-orang yang menggunjing. Di dalam hadisnya, beliau bersabda, marartu lailata usriyabi ala aqwamin yakhmishuna wujuhahum bi'adhafirihim. Ketika aku Isra dan Mi'raj, aku melihat suatu kaum yang mana mereka yakhmishuna, mencederai muka mereka dengan kuku. Lah kuku yang dipakai itu di situ seperti terbuat dari besi dan semisalnya, mencederai wajahnya sendiri dengan kukunya. Lalu Nabi bertanya, ya Jibril, man haula? Wahai Jibril, siapa mereka? Nabi mengatakan, Jibril menjawab, haula illadzina yaghtabuna nas wa yaqauna fi a'radihim.
Mereka itulah orang-orang yang menggunjing saudaranya, yang mencederai atau membongkar harga dirinya dan martabatnya. Nah, ini tentu saja kita biasanya tanpa sadar, Ustaz. Kita nyeplos gitu atau sadar pun juga seperti itu. Yang kita tanyakan, Ustaz, apa yang jadi penyebab kita gibah itu sendiri, dan juga ada dampak apa yang bisa kita dapat dan bagaimana cara menghindarinya, Ustaz? Ya, Imam Al-Ghazali juga menyebutkan dalam kitabnya Ihya, pembangkit atau penyebab seseorang itu menggunjing. Disebutkan oleh Imam Al-Ghazali 11. Yang 8 itu terjadi pada secara umum manusia. Yang 3 khusus kepada orang-orang yang beragama, artinya orang-orang yang berilmu. Artinya 8 itu ada pada orang-orang awam. Sedangkan yang 3 ada pada orang-orang yang berilmu. Yang pertama itu ketika apa? Emosi. Ketika emosi, benci, pasti meluap-luap. Disitulah dia akhirnya mulai menggunjing sesuatu yang dia pendam, Keluar semua akhirnya. keluar. Fulan itu gini, melakukan ini dan yang lain sebagainya. Akhirnya dan itu yang menjadi penyebab utama daripada riba. Nah, karena itu kita diperintahkan untuk apa? Menahan emosi dan sabar. Yang kedua, kumpulan yang serupa. Orang-orang yang seneng dengan sesuatu yang sama. Kalau zaman sekarang namanya circle gitu, Ustaz. Circle atau bestie ya? Iya, bestie banget. Plek, konco plek gitu. Teman karib, ya, sahabat karib. Nah, akhirnya mereka karena sejiwa, nyambung, sejenis. Nah, kalau bahasanya itu nyambung, oh asik yang ini mengungkap yang ini, jadi saling nimpali gitu. Yang ketiga, ia mengira bahwa orang itu akan mengungkapkan keburukannya. Su'don. Sehingga sebelum orang itu mengungkapkan, dia membuat. Jadi sebelum datang nyerang dia, diserang duluan. Yang keempat, dinisbatkan kepada sesuatu yang ia ingin membebaskan dirinya dari perbuatan itu, tapi menyebutkan orang lain yang melakukannya. Yang kelima adalah orang yang senang melakukan sesuatu itu bukan karena Allah, riya. Dia akhirnya membuat orang apa? Gunjing. Nah, kalau kita melakukan sesuatu karena Allah, mungkin ada orang yang nggak senang ngomongi kita, tapi yang diomongi dia sesuatu yang salah. Tapi kalau kita melakukan sesuatu bukan karena Allah, orang menggunjing kita sesuatu yang benar. Memang iya. Ya. Kita nggak menyadari bahwa kita ini melakukan kebaikan. Kok saya dibilang gini? Padahal kita bukan lillahi ta'ala. Yang keenam, iri. Karena itu dilakukan oleh iblis, setan kepada Nabi Adam alaihissalam. Yang ketujuh, hanya untuk membuat orang tertawa. Kadang keburukan itu bisa membuat orang tertawa. Dari duduk, kemudian kita ingin orang itu tertawa, kita membongkar aibnya orang lain. Yang kedelapan, ketika kita apa? Bercanda, tapi dengan merendahkan. Merendahkan. Wah, kamu itu seneng apa? Orang itu loh gini. Tapi kita bawanya dengan bercanda. Itu secara umum. Kalau dari orang yang berilmu, bisa membuat orang itu menggunjingnya, atau membicarakan dia,
ketika apa? Merasa bangga diri ketika ia mengingkari kemungkaran. Jadi ada orang melakukan kemungkaran, kemudian dia ungkapkan, ana sudah membuat ia berhenti dari kemungkaran itu. Nah, padahal mungkin belum tentu orang lain itu tahu bahwa orang itu melakukan, tapi kita ungkapkan. Oh, akhirnya jadi harusnya dia berkata yang baik, mungkin Nah, jadi salah mestinya kan persepsi gitu. nggak perlu dia menceritakan orang lain itu melakukan kemungkaran. Nah, sedangkan itu kalau diketahui orang, dia kan nggak mau. Apalagi dia melakukannya sendirian. Yang kedua, dari segi kasihan. Kasihan anak sama dia. Pusing masalah ini. Gara-gara ini. Padahal orang lain nggak tahu. Dan dia nggak seneng juga. Sesuatu yang membuat dia pusing itu diceritakan kepada orang lain. Mungkin dia menutup, nggak ingin orang lain tahu. Dia menunjukkan sesuatu yang berbeda kepada orang. Yang ketiga, murka karena Allah atas kemungkaran yang dilakukan oleh seseorang. Kemarahan ini dia tunjukkan dengan menyebut nama seseorang. Menyebutkan namanya. Lah ini nggak boleh. Dan itu termasuk riba, walaupun dari orang yang melakukan karena Allah. Dia melakukan karena Allah, kemudian dia mengungkapkan keburukan orang lain karena emosinya, karena Allah tadi itu menyebut namanya. Kalau nggak menyebut namanya nggak apa-apa. Dia menyebut namanya. Lah, ini termasuk pembangkit riba. Jadi ada 11. Pembangkit riba. Itu harus dihindari. Jadi sama-sama emosi itu juga ya, untuk orang berilmu dan orang yang awam juga, Ustaz. Benar. Nah, baik. Itu tadi sudah disebutkan. Jadi dalam arti itu, yang 8 itu untuk yang munculnya pembangkit riba dari orang-orang awam pada umumnya. Iya. Yang 3 munculnya dari orang-orang yang berilmu. Sudah disebutkan 11 tadi penyebabnya. Kita masuk ke dampaknya, Ustaz. Dampak dari itu semua itu bagaimana, Ustaz? Dampaknya tentunya riba itu secara tidak langsung tertanam di dalamnya beberapa keburukan. Yang pertama, kekurangan orang lain, kewajiban kita menutupi. Sebagaimana Nabi SAW, beliau bersabda, man satara musliman, satarahullah yaumal qiyamah. Orang yang menutupi kesalahan orang, kekurangan orang muslim di dunia, maka Allah akan tutupi kekurangan kesalahannya di hari kiamat. Lah ketika kita riba, menyebut, mengungkapkan keburukan orang lain kepada orang lain tanpa orang yang nggak ada, itu berarti apa? Kita membongkar aibnya. Dengan membongkar aib itu berarti kita ingin membongkar aib kita sendiri. Nah, itu bongkar aib. Kita membongkar aibnya orang, belum tentu orang yang kita bercerita dengan dia mempercayainya. Tapi ketika aib kita yang membongkar Allah, siapa yang nggak percaya? Kenapa? Akan terlihat jelas. Banyak orang yang mengetahuinya. Yang kedua, apa faedah dan manfaat ketika kita membongkar aibnya orang? Seakan-akan kita terbebas dari aib itu. Padahal belum tentu kita terbebas dari aib yang sama dengan yang kita ceritakan orang lain. Bahkan kita mungkin juga memiliki aib itu. Hanya saja aib kita tidak terlihat dan mungkin tidak ada orang yang bercerita. Tapi ketika kita mengetahui aibnya orang, kemudian kita bercerita, seakan-akan kita terbebas. Terkadang bahkan mungkin aib kita sama tapi lebih buruk daripada aib orang yang kita cerita. Ada kepuasan sendiri menceritakan. Dan itu akhirnya apa? Melakukan sesuatu yang tidak berfaedah, yang merugikan dirinya. Yang bisa menghilangkan, menggugurkan pahala dari kegiatan dan kebaikan yang dia lakukan, seperti yang dilakukan oleh para sahabat di
waktu puasa. Rasulullah kebetulan lewat, ada 2 sahabat yang sedang menggunjing, membicarakan orang lain tentang sesuatu yang tidak pantas untuk mereka ceritakan. Ketika waktu berbuka, 2 orang itu nggak dipanggil, nggak dihadirkan. Katanya sahabat yang lain, Rasulullah, dia juga berpuasa. Enggak. Puasa ya Rasulullah? Enggak. Puasa. Panggil. Suruh manggil. Akhirnya suruh memuntahkan. Satu mengeluarkan segumpal darah, satu mengeluarkan segumpal daging. Katanya Rasulullah, mereka puasa dari makan, minum, tapi tidak puasa daripada yang diharamkan oleh Allah. Kenapa? Membicarakan orang lain. Pahala puasa gugur. Ya. Pahala puasa nggak ya dapatkan, keutamaan puasa tidak ya dapatkan. Yang kita tahu sudah dampaknya begitu besar bahwa Allah akan membuka aib kita juga, terus pahala kita juga akan gugur. Nah, bagaimana ini Ustaz cara kita menghindari ghibah itu sendiri agar tidak terperosok jauh dari dosa ghibah? Ya jelas dikatakan oleh Imamul Ghazali, obatnya itu harus digabungkan antara ilmu dan amal. Ya. Kita harus tahu, berilmu, dan harus mengamalkannya. Lah, mencegah lisan kita dari riba itu dengan 2 cara. Dengan 2 cara. Disebutkan oleh Imam Ghazali dengan global, secara global, atau dengan secara terperinci. Yaitu secara global, dia harus mengetahui perbuatannya itu menarik murkanya Allah, mendatangkan murkanya Allah, dan dapat menggugurkan kebaikan-kebaikannya. Dan Allah serupakan dengan pemakan bangkai. Lah, kebaikan kita bisa ditransfer oleh Allah kepada orang yang kita bicarakan, ghibai. Keburukannya bisa ditransfer oleh Allah ke kita. Nah, dari situ akhirnya keburukan kita lebih unggul daripada kebaikan. Naudzubillah min dzalik. Kalau sudah seperti itu, neraka akan menjadi tempatnya. Karena itu kita harus berpikir dalam diri kita, kalau kita memiliki app, sibuk dengan app itu, dan malu akan app itu, niscaya kita akan lebih ingin apa? Menjaganya dan membersihkannya. Begitu juga harus kita lakukan kepada orang lain. Jadi banyak sebetulnya. Nah, walhasil kita yang pertama itu harus kita renungi lah, harus kita ketahui. Kemudian kita efek-efeknya harus kita hindari. Secara terperinci, sebab-sebab yang tadi disebutkan itu harus dihindari, harus dijauhi. 11 tadi itu harus dihindari. Marah harus diobati dengan apa? Nah, sabar. Terima kasih yang sudah menonton video ini, dan jangan lupa like, comment, subscribe, dan terus amalkan ilmu yang sudah didapatkan. Kami akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.